Pengertian inteligensia. Menurut William Stein, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut Alfred Binet, 1905, merumuskan bahwa inteligensi terdiri dari pengertian atau comprehension, pendapat atau invensia, pengarahan, dan kritik. Jadi, inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuai dengan cara yang ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Pertama yaitu pembawaan, yang kedua yaitu kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat dan pembawaan yang khas, dan yang kelima adalah kebebasan. Pertama yaitu pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang cepat dalam menangkap pelajaran dan ada juga yang lambat dalam menangkap pelajaran. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Yang kedua yaitu kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal itu masih terlampau sukar baginya. Organ-organ tubuhnya dan fungsinya, jiwanya masih belum matang untuk melakukan mengenai soal itu. Kematangan berhubungan erat dengan umur. Yang ketiga yaitu pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, yang pembentukan tidak sengaja, contohnya itu pengaruh alam sekitar. Yang keempat yaitu minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarah perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dari manipulasi dengan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat melihat metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini, berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi. Ciri-ciri perbuatan inteligensi. Yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. Yang kedua, perbuatan inteligen sifatnya bertujuan. Untuk mencapai tujuan yang hendak diselesaikannya, dicarinya jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Yang keempat, keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, dalam berbuat inteligen seringkali menggunakan gaya mengabstraksi. Yang keenam, perbuatan yang inteligen bercirikan kecepatan. Dan yang terakhir, ketujuh, membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Pengukuran tes inteligensi dan manfaatnya.
Dapatkah inteligensi atau kecerdasan itu diukur? Tentu saja bisa. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan tes yang disebut tes inteligensi. Adapun orang yang berjasa menemukan tes inteligensi ialah seorang dokter bangsa Prancis, yaitu Alfred Binet, dan pembantunya yaitu T. Henry Simon di tahun 1904. Pada penyusunan tes yang pertama, ini dimaksudkan untuk menggolongkan anak-anak yang normal dan anak-anak yang lemah mental, sehingga tesnya terkenal dengan nama tes Binet-Simon. Tes ini pertama kali diumumkan antara 1908 sampai 1911 yang diberi nama Challenger de Intelligence atau skala pengukuran kecerdasan. Tes Binet-Simon terdiri dari sekumpulan pertanyaan yang telah dikelompok-kelompokkan menurut umur atau untuk anak-anak umur 3 sampai 15 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berhubungan dengan pelajaran sekolah. 1. Menceritakan isi gambar-gambar. 2. Menyebut harga mata uang. 3. Membandingkan berat timbangan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat mengetahui kecerdasan seseorang. Menurut Whittington 1978, ada 5 kegunaan tes intelijensi, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk turut menentukan kemasakan anak-anak untuk menerima pekerjaan sekolah, karena terkadang antara umur kronologis dan umur psikis tidak seimbang. Yang kedua yaitu berguna untuk mengadakan klasifikasi dalam golongan-golongan menurut kemampuan mereka yang dilakukan untuk kepentingan pelajaran. Pertama, berguna untuk mendiagnosis. Yang kedua, digunakan dalam memberikan bimbingan pendidikan maupun bimbingan untuk menentukan jabatan. Yang ketiga, berguna untuk membantu studi mengenai pelanggaran-pelanggaran peraturan atau tata tertib. Misalnya, kalau seseorang pemuda memperlihatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya non-sosial dan kriminal, maka timbullah soal tanggung jawab semua moral. Apakah pemuda tadi cukup inteligensia untuk diminta tanggung jawab moral bagi segala tindakannya? Inteligensi dan kaitannya dengan pendidikan. Hubungan hasil teks inteligensi memang mampu dan berguna dalam meramalkan kesuksesan belajar di sekolah, dan tidak diragukan lagi bahwa memprediksi suatu hasil, terutama dalam dunia pendidikan, memang sangat diperlukan, apalagi dengan kaitannya terhadap penyeleksian calon siswa ataupun mahasiswa yang melampaui batas tampung sekolah atau perguruan tinggi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang inteligensi, pertama yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan yang kedua yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Kemudian yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang intelijensi. Ayat yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, terdapat pergantian waktu siang dan waktu malam. Laayatil liulil albab, dan terdapat juga bagi orang-orang yang berakal. Maksud dari ayat itu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir yang lebih, kecerdasan intelektual. Maksud dari kata al-albab ialah orang-orang yang diamnya berpikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah.
orang-orang yang memiliki pengetahuan dunia dan akhirat, serta orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, yaitu dalam sambungan ayat tersebut, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia mengingat Allah dan berpikir, baik dalam duduknya, berdirinya, bahkan pun dalam keadaan berbaring, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 176, yaitu yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun, yang artinya yaitu, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia akan menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang berfikir. Kata yatafakkarun pada ayat di atas memiliki arti yang sangat urgen, sangat penting, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan berfikir yang lebih tinggi dari orang-orang biasa. Jadi, kesimpulan dari materi makalah kami yang berjudul inteligensia, yaitu inteligensi adalah faktor total, berbagai macam daya jiwa erat bersangkutan di dalamnya, seperti ingatan, fantasi, perasaan, perhatian, minat, dan sebagainya, juga berpengaruh terhadap inteligensi seseorang. Inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru serta perbuatan yang disertai dengan pemahaman atau pengertian. Ciri-ciri inteligensi yaitu merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu pengaruh faktor bawaan, pengaruh faktor lingkungan, stabilitas inteligensi dan IQ, pengaruh faktor kematangan, pengaruh faktor pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, dan kebebasan. Adapun dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, salah satunya yaitu berpikir secara rasional. Yang dimaksud berpikir secara rasional itu yaitu kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi, apakah valid atau tidak, apakah berdasarkan data atau tidak, yang berhubungan dengan sesuatu kejadian, baik yang berupa fakta, opini, maupun data.